Pecahan-pecahan yang melesat keluar dari cermin ruang angkasa yang hancur itu sangat tajam seperti pedang yang dapat menembus penghalang wilayah dan semua materi padat. Serangan paling tajam di dunia ini dilancarkan oleh tombak terkuat dari Space Power Upanishad Origin. Miliaran pecahan ruang angkasa telah membentuk lautan cahaya pedang. Itu lebih seperti puluhan ribu landak yang menembakkan duri-duri mereka pada saat yang sama. Xian tertawa arogan, berubah menjadi tubuh Absolute Beginning yang buas. 10 jarinya mencengkeram tubuh naga Desolate seperti pedang yang merobek bumi. Yuan, juga dalam bentuk Absolute Beginning-nya, telah berhenti berdarah, tetapi Sauron telah mengikat jiwanya sekali lagi. Akibatnya, dia tanpa sadar meraung dan berlari keluar. Tubuh raksasa Yuan dengan kepala ular dan tubuh kura-kura berputar, melepaskan gelembung-gelembung air yang sebesar seluruh planet. Gelembung-gelembung ini sangat besar, tetapi semuanya tampak keruh, dengan energi jiwa dan vitalitas berfluktuasi di dalamnya. Mereka semua tampak seperti klon atau telur Yuan. Gelembung-gelembung keruh itu terkendali, mengeluarkan suara air yang mengalir deras yang membuat orang-orang sangat ketakutan. Setelah sekumpulan gelembung besar tercipta, Yuan tampak seolah-olah separuh dari jiwa, energi, dan ki-nya telah diambil. Desolate bersikap acuh tak acuh. Namun, ketika dia melihat gelembung-gelembung itu menuju tubuh naganya yang buas, dia tampak tegas untuk pertama kalinya. Manik jiwa air kekacauan. Itu lendir dari tubuh Absolute Beginning setelah dia meninggal. Kamu sudah menemukan dan memurnikannya. Aku tidak menemukannya. Itu dihasilkan oleh jiwa, ki, dan jiwaku yang dikombinasikan dengan kekuatan Upanishad, darah, dan sumsum tulangku. Tubuh dengan kepala ular dan bentuk kura-kura itu melemah secara signifikan, dan ukurannya juga telah berkurang. Karena aku dapat menghasilkan benda itu menunjukkan fakta bahwa kita berasal darinya. Aku adalah keringat atau uap dari tubuhnya. Perlahan-lahan, aku memperoleh kesadaran dan jiwa, naik menjadi makhluk. Kita adalah bagian dari tubuh raksasa yang telah hancur tahun itu. Tidak seorang pun tahu mengapa Yuan berkata demikian, karena ia adalah makhluk Absolute Beginning di bawah kendali Sauron atau karena ia telah meramalkan hari terakhir hidupnya. Apapun yang terjadi, kata-katanya sangat mengejutkan orang-orang. Hantian membakar tubuhnya, menggunakan tubuhnya yang besar dan berapi-api untuk menyerang Desolate. Namun pada saat ini, ia bingung. Serene Prison juga merupakan jiwa yang brutal, menelan semua jiwa brutal yang telah ia sempurnakan dalam hidupnya. Mendengar Yuan, ia juga tampak bingung. Rupert, Montesi, Dracula, dan Forevater Dragon Lizard memasang wajah kaku dan kosong karena mereka terkejut karena kata-kata Yuan. Bahkan Sauron, orang yang mengendalikan prinsip takdir, pun terkejut. Setelah era Absolute Beginning runtuh, kau tidak tertidur, sepertinya Anda menemukan hal-hal menarik saat menjalani era lain. Desolate merenungkan kata-kata Yuan, matanya memahami situasi. Sambil berbicara, dia menolehkan kepala naganya ke arah Hantian, yang datang dengan lautan api selebar 1000 mil. Hantian sendiri adalah seorang pria yang terbakar yang memancarkan panas yang mengerikan. Sayangnya, Desolate tidak benar-benar menganggapnya layak diperhatikan. Kamu tidak mendapatkan asal-usul kekuatan api Upanishad, dan kamu hanya berada di langit kedua alam leluhur wilayah. Kamu bukan ancaman bagiku. Kepala besar Desolate dan ekornya yang panjang memancarkan udara dingin. Kabut putih tebal dengan dingin yang ekstrim bertiup dan memadamkan lautan api Hantian, yang telah dia buat dengan membakar hidupnya. Semua api dinetralkan oleh udara dingin yang dapat diamati oleh mata telanjang. Api Hantian padam, memperlihatkan tubuhnya yang berwarna merah besi. Massa putih udara dingin berkumpul tanpa menyebar, membentuk tangan berkilau dan meraih Hantian. Retak, tubuh Hantian meledak, tubuh merah besinya hancur berkeping-keping. Udara dingin menyelimuti altar jiwa Hantian dan mendinginkannya seketika. Vitalitas Hantian segera padam, jatuh ke ruang gelap di bawahnya. Desolate telah membunuh Hantian, tetapi dia tidak melakukan apapun pada pecahan ruang yang ditujukan padanya. Pecahan-pecahan itu dapat menghancurkan ruang, tetapi hanya dapat meninggalkan beberapa luka kecil di tubuh naganya. Tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Mata naganya memancarkan cahaya ejekan. Kamu juga mengolah kekuatan hidup Upanishad. Tentu saja, kamu tahu betapa hebat dan cepatnya pemulihan seorang ahli dengan kekuatan hidup Upanishad.
Saat berbicara, energi kehidupan yang sangat besar terpancar dari luka-luka di tubuhnya. Orang-orang dapat melihat energi kehidupan hijau terpancar dari cabang-cabang pohon kuno yang rimbun, menyembuhkan dan memperbaiki semua luka yang disebabkan oleh pecahan ruang yang rusak. Pada saat ini, gelembung Yuan belum mencapai Desolate. Semuanya terjadi hanya dalam sepersekian detik. Desolate menerima serangan dari pecahan ruang, membunuh Hantian, dan memulihkan luka-lukanya. Saat orang-orang linglung, tubuh raksasanya yang tampak seperti banyak pegunungan yang saling terhubung terpelintir dan berkelok-kelok. Yang lain bisa melihat kepala naganya di langit, tetapi mereka tidak bisa melihat ekornya. Semua jenis fluktuasi energi menjadi ganas dan jelas di tubuhnya, matanya tampak tegas. Pada saat itu, Sauron beraksi lagi. Pada saat ini, dia mengenakan cincin yang terbuat dari Roulette of Fate di ibu jarinya yang mengeluarkan darah, mengalir langsung ke cincin itu. Tampaknya ada kekuatan yang mengarahkan tetesan darah untuk bergerak menuju halaman terakhir dari Scripture of Fate, menetes pada benang abu-abu terkuat di sana. Itu adalah benang takdir Desolate. Retak, jempol Sauron meledak dan cincin itu kembali ke bentuk Roulette of Fate, terbang menjauh. ROOOAAARRRR. Desolate menjerit kesakitan. Kepala naganya terangkat, tubuhnya berputar kencang, tetapi tetap saja, tidak ada yang bisa melihat ekornya. Bunuh! Teriak Yuan dengan gila, dan gelembung-gelembung Chaos Water Soul Bed miliknya melaju kencang. Saat Desolate mengerang dan menggerutu, gelembung-gelembung itu memasuki tubuhnya melalui celah-celah di antara sisik-sisiknya. Serene Prison, Rupert, Montesi, Forevater Dragon Lizard, dan Dracula maju lagi dengan altar jiwa yang tertahan, mencoba membunuh yang lain sekaligus. Bagus sekali, teriak Xian, wajah dan tubuhnya tak kenal takut dan ganas. Dia kemudian menggunakan 10 jari, menusukkannya ke leher naga Desolate seperti pedang. Sauron, Yuan, Serene Prison, Rupert, dan Xian, semua ahli di sini telah bergandengan tangan secara diam-diam untuk menyerang Desolate. Setelah Hantian terbunuh, mereka semua menyerbu maju saat Sauron membuat mereka. Pada saat ini, mereka bekerja sama untuk membunuh penguasa era awal mutlak, Desolate, Dewa Perang, yang tidak pernah terkalahkan selama miliaran tahun. Langit dan bumi yang luas. Alam semesta yang misterius. Jutaan spesies. Desolate agung yang tertinggi. Raungan naga terdengar kuno tetapi agung, emosi yang mengesankan dari era awal mutlak terpancar dari setiap bagian tubuh naga Desolate. Setiap suara tampaknya mengandung atribut kekuatan Upanishad yang ajaib. Bagian melodi ini bergulir, menyatukan semua kekuatan Upanishad yang aneh untuk menciptakan kekuatan Upanishad yang agung dan tertinggi yang harus disaksikan oleh sejarah. Dua simbol awal mutlak emas yang berkilauan terbang keluar dari mata Desolate, yang bertuliskan Desolate dan kuno. Dari tubuhnya muncul dua kata, ekstrim, dan terhebat, dan dari ekor yang tak seorang pun dapat melihat terbang keluar simbol, memadamkan, dan teknik. Simbol-simbol bersama dengan suara-suara telah menciptakan begitu banyak Upanishad kekuatan, yang perlahan-lahan berkumpul di tubuh Desolate. Mereka saling terhubung, menciptakan kalimat yang bermakna. Teknik pemadaman kuno ekstrim terhebat Desolate. Dum, dum, gemuruh, gemuruh. Guntur yang mengguncang dunia datang dari tubuh Desolate, dan wilayah Desolate yang telah lama menghilang kini muncul. Serangan yang diciptakan oleh begitu banyak Upanishad kekuatan melesat ke wilayah Desolate. Gunung-gunung bergulung seperti palu berapi sementara sungai dan danau menembakkan anak panah air ke langit. Bintang-bintang di langit terjalin bersama, menciptakan jaring yang menakutkan. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menjadi monster rotan sementara bumi melahirkan binatang buas dan naga-naga bumi. Pada saat yang sama, salju menciptakan badai yang dahsyat. Miliaran makhluk yang hidup di planet yang tak terhitung jumlahnya mati, menjadi energi murni bagi planet-planet dan menjadikannya senjata paling tajam. Asteroid raksasa juga terbang keluar dari Desolate Territory, beberapa di antaranya tampak memiliki kesadaran mereka sendiri. Mereka datang dengan potensi mengerikan untuk membunuh semua makhluk, menghilang ke celah di antara sisik naga, yang juga merupakan tempat Chaos Water Soul Bed menyusup ke dalam tubuh Desolate. Punahkan bumi dan surga, makhluk-makhluk binasa. Desolate memutar tubuhnya yang mengerikan dan simbol-simbol Absolute Beginning, teknik pemadaman terhebat Desolate,
retak lagi di dalam energi penghancur dunia. Mereka direstrukturisasi menjadi simbol-simbol yang lebih besar dengan energi misterius dan mematikan, turun dengan gemuruh. Serene Prison sekarang dalam bentuk jiwa yang spektakuler setelah dia menelan semua jiwa yang brutal. Tetapi begitu dia mendekati tubuh naga Desolate, kata punahkan menyelimutinya, meninggalkan Serene Prison tanpa energi kehidupan atau energi jiwa yang tersisa. Sementara itu, Rupert dan Forevator Dragon Lizard diselimuti kata abu-abu ekstrim. Mereka dikuliti hidup-hidup, dan akhirnya, tubuh mereka dipotong-potong menjadi tulang. Dracula dan Montesi menjerit, ingin pergi secara naluriah. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat menghindari kata padamkan di atas kepala mereka. Ketika kata itu diturunkan, mereka meledak, tidak menyisakan apapun kecuali debu. Yang lain yang dikendalikan Sauron tidak dapat melarikan diri dari simbol-simbol awal mutlak. Mereka semua binasa, jiwa mereka lenyap dalam kehampaan. Ledakan, 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 ledakan mengerikan muncul dari tubuh naga raksasa Desolate seperti alam semesta runtuh. Tampaknya manik-manik jiwa air kekacauan di tubuhnya telah dihancurkan oleh bintang-bintang kehidupan. Mereka bertabrakan dan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan bumi saat tubuh Desolate terpelintir dan berguling lebih keras. Akhirnya, beberapa luka mengerikan muncul di naga itu, dagingnya meledak, tampak seperti gunung daging yang menonjol. Tidak disangka bahwa manik-manik jiwa air kekacauan begitu kuat. Itu adalah esensi jiwa, roh, dan energi Yuan yang dihasilkan setelah waktu yang lama. Itu layak karena dapat melukai Desolate dengan sangat. Bongkahan daging besar meledak dan melesat menjauh dari tubuh raksasa Desolate. Yuan, yang sangat lelah, tiba-tiba matanya berbinar saat ia mencoba membuka mulut dan menelan bongkahan daging itu. Itu adalah inti dari tubuh dan darah Desolate. Baginya, itu adalah tonik suci yang dapat memulihkan lukanya. Namun, seseorang bahkan lebih cepat darinya. Xian terpaksa menghindari kekuatan pamungkas teknik pemadaman kuno ekstrim terhebat milik Desolate, tetapi sekarang, ia mengambil tindakan sebelum Yuan bisa. Ia meraih daging yang berdarah dan menelannya langsung tanpa mengunyah. Bau darah yang pekat menyerbu hidung orang-orang sementara potongan daging berdarah yang bahkan memiliki urat dan urat naga kini bergerak di tubuh Xian, memberinya energi kehidupan yang kental seperti banjir. Tetesan darah dengan energi magis mengalir ke tubuh dan darah Xian, menambah bentuk hidupnya. Kenikmatan yang tidak dapat ia gambarkan muncul di hatinya, membuat pori-porinya terbuka dengan gembira. Tidak, makhluk awal mutlak Yuan dengan kepala ular dan tubuh kura-kura meraung marah dan putus asa saat melihat Xian menelan balok daging dari Desolate. Melihat wajahnya yang puas dan darah menetes di mulutnya, Yuan sangat marah hingga ia pikir ia bisa meledak kapan saja sekarang. Manik jiwa air kekacauan diciptakan dari jiwa, darah, kesadaran jiwa, kekuatan dewa, dan kekuatan Upanishad Yuan. Itu adalah pilihan terakhir Yuan. Saat ia menggunakannya untuk memukul Desolate dengan keras, ia berharap dapat meledakkan tubuh Desolate dan memanfaatkan kesempatan untuk memakan dagingnya dan pulih. Dia tidak percaya bahwa hasil jerih payahnya dijarah tepat di depannya. Jika altar jiwanya tidak dikurung oleh Sauron, dia akan menghancurkan Xian bahkan jika dia harus bunuh diri untuk melakukan itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tubuh Desolate yang panjangnya miliaran mil bergema dengan jutaan guntur sementara matanya berputar saat dia meraung dan melolong dengan gila. Tiba-tiba, ekor naganya, yang tidak seorang pun tahu di mana itu mencapai, melompat kembali dengan kekuatan yang sangat brutal. Ekor naga itu seperti tongkat besar yang mencambuk tubuh raksasa Xian yang ganas dengan keras. Paku yang tajam dan kuat di tubuh Xian patah di bawah cambuk itu. Tubuh Absolute Beginning Xian tertiup ke dalam kehampaan yang gelap dan dalam, berdarah parah. Retak, 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 tulang-tulangnya retak, membuat orang-orang ketakutan, tubuhnya yang sangat ulet hampir hancur. Xian menyemburkan seteguk darah, yang kemudian berubah menjadi bola darah gelap di depannya. Energi yang bergerak di dalam bola darah itu sangat mengerikan. Saat dia jatuh, matanya memiliki banyak celah ruang di depannya. Tampaknya sebuah tangan telah meraih bola darah yang terbang keluar dari tubuhnya, menariknya kembali padanya dan menghilang ke dalam tubuhnya tanpa suara seperti setetes air yang menyatu dengan laut. Kalian semua harus berubah menjadi debu di sini. Tidak ada yang bisa lolos hidup-hidup.
Teriakan Desolate mengguncang langit, bergema di setiap sudut dunia. Dia telah melemparkan dirinya ke dalam kegilaan yang brutal saat tubuh raksasanya berputar dengan mengerikan. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya berderak aneh seperti suara angin yang bertiup melalui hutan dengan irama. Luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menutup dengan cepat sementara darahnya mengalir mundur ke dalam tubuhnya, tidak meninggalkan tetesan di luar. Seketika, Desolate telah kembali ke kondisi primanya tanpa goresan. Melihat ini, Sauron panik, ibu jarinya telah meledak, dan Roulette of Fate terbang tak terkendali untuk menghantam untaian takdir dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Xian, Yuan, Hantian, dan Serene Prison telah bergandengan tangan untuk membentuk kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh Desolate. Pada saat itu, tubuh Absolute Beginning milik Xian terhantam ke kehampaan di bawah, dan Yuan terluka parah, hampir menguras seluruh energinya untuk bertarung. Serene Prison, Hantian, Rupert, Montesi, dan yang lainnya, yang altar jiwanya dikendalikan, juga telah musnah. Bagi dirinya sendiri, karena pukulan hebat ini, kekuatannya sangat berkurang. Sepertinya Desolate tidak menahan serangan apapun. Keputusasaan yang enggan muncul di hati Sauron tanpa terkendali. Melihat bentuk naga Desolate yang perkasa, dia merasa putus asa, seolah-olah Desolate tidak terkalahkan, dan akan tetap tak terkalahkan selamanya. Begitu pikiran ini muncul dalam dirinya, dia menjadi putus asa seolah-olah dia telah kehilangan keyakinannya pada kemenangannya. Ini juga telah melemahkan auranya. Kau takut sekarang? Banyak lingkaran cahaya terpancar dari sisik naga Desolate dengan warna-warna cerah yang berbeda, termasuk emas berkilau, perak putih, biru tua, hijau limau, merah jingga, dan lainnya. Lingkaran cahaya yang hikmat dan suci itu menutupinya saat mata naganya mengamati sekeliling, menatap Sauron, suaranya terdengar dingin. Apa kau pikir kau dapat mengendalikan takdir jiwaku saat kau memiliki untaian takdirku dan membunuhku? Hanya dengan kekuatanmu, harum. Dibandingkan dengan Hui dan Devor, wilayah dan kekuatanmu tidak kalah. Namun, kau tidak memiliki tubuh yang kuat. Kau ingin membangun duniamu sendiri dengan tubuh yang rapuh itu. Apakah kau berbicara sambil tidur? Kemudian, Desolate membuka mulut naganya, di mana cahaya bergulir dan berkumpul, melesat seperti artileri yang tangguh. Kolom cahaya yang menyilaukan yang dapat menghapus semua jenis jejak makhluk di dunia ini menyinari Sauron. Sauron ketakutan seolah-olah hidupnya telah berakhir. Pembuluh darah hijau menggembung dan berkedut di dahinya. Dia menggigil seolah-olah dia akan berubah menjadi abu di saat berikutnya, dan keberadaannya akan segera lenyap. Kolom cahaya itu menutupi jutaan mil, dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sauron hanya bisa menahannya, tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Yuan kelelahan. Karena dia menggeliat untuk memperebutkan daging Desolate dengan Xian, dia menjauh dari Sauron. Sauron tidak bisa menggunakan Yuan untuk melindungi serangan ini. Karena itu, Sauron memaksa dirinya untuk sadar. Satu tangannya memegang kitab suci takdir dan tangan lainnya menarik Roulette takdir. Dia siap mempertaruhkan nyawanya saat ini. Kolom cahaya yang menyilaukan bersinar dengan kekuatan yang dapat menghapus semua makhluk di dunia ini, membawa intimidasi dari penguasa alam semesta ini. Jika Desolate memompa kekuatan jiwanya ke dalam serangan ini, itu akan cukup untuk membakar lebih dari 10 leluhur wilayah menjadi abu. Tiba-tiba, sebuah menara besar dengan jutaan simbol awal mutlak yang bersinar muncul dari kehampaan. Lautan kehidupan berwarna gading berkumpul di bawah menara, menuangkan vitalitas yang sangat besar ke dalamnya. Sosok manusia perlahan muncul di bawah menara. Itu adalah klon kehidupan Xian. Cahaya yang menyilaukan bersinar, dan banyak simbol awal mutlak di menara berubah menjadi abu, berasap. Es membeku. Meiji tiba-tiba berteriak, dan menara itu langsung membeku, ditutupi lapisan es. Begitu es muncul, cahaya mencairkannya. Namun, semakin banyak energi dingin berkumpul, membekukan menara simbol kekuatan Upanishad untuk mempertahankannya. Sauron terkejut tepat ketika dia bersiap untuk mati. Melihat Xian dan Meiji, yang terakhir tampak seperti Dewi Es, dia tidak bisa bereaksi. Namun, pada saat ini, Xian lain datang dari kejauhan dengan langit berbintang. Aura bintang abadi yang besar namun misterius memenuhi kehampaan. Lautan bintang jatuh,
menembaki begitu banyak bintang pada naga raksasa itu. Kau ingin mati? Desolate meraung dengan marah saat bintang-bintang di langit membombardirnya. Tubuh raksasanya berjuang keras, mencoba menghancurkan dua klon Xian. Hei, aku di sini. Suara menawan Xiao muncul dan titik ungu besar membengkak, berubah menjadi ular surgawi berkepala 12. Klon manusianya duduk di kepala tubuh utama, menggunakan power Upanishad-nya. Pita cahaya keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kepala ular, bergerak dengan menakjubkan. Mereka berubah menjadi pelangi yang indah, melilit Desolate seperti jaring tali yang memperlambat tubuhnya yang berjuang. Akhirnya kau di sini. Kita harus menyelesaikan dendam di antara kita. Desolate diikat oleh pelangi. Meskipun dia menggeliat keras, suaranya anehnya tenang. Sauron, aku membantumu menangkis serangan mematikan itu. Kenapa kau berdiri diam? Berusahalah sebaik mungkin untuk mengendalikan takdir jiwanya. Klon kehidupan dan klon bintang Xian berteriak serempak. Setelah itu, kedua klon berubah menjadi dua pancaran cahaya, menyelam langsung ke dalam kekosongan di bawahnya untuk bersatu kembali dengan tubuh inangnya. Sauron segera memulihkan pikirannya yang waras. Dia mengerutkan kening pada dua cahaya yang turun sambil berkata, "Aku tidak butuh kau untuk mengajariku." Kemudian, dia mengendalikan takdir jiwa Yuan terlebih dahulu, membuatnya menyeret tubuhnya yang terluka ke arahnya, itu untuk melindunginya setiap saat. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sauron menstabilkan emosinya dan kemudian mengulurkan jarinya, mencoba mengikat tali takdir Desolate. Namun, pada saat ini, keraguan muncul dalam benaknya, tubuh Absolute Beginning Xian tidak rapuh, tetapi dia muncul seperti itu ketika dia terhempas ke sana setelah satu serangan Desolate. Dia tidak muncul kembali, itu tampak tidak normal. Dengan pikiran itu, dia tidak langsung mengurung Desolate. Melihat Desolate dan Xiao saling serang dan tidak mampu mengerahkan lebih banyak upaya untuk melakukan hal lain, Sauron memutuskan untuk menyelinap pergi, menuju laut kesadaran di bawahnya. Yuan terpaksa mengikutinya. Tak lama kemudian, dia dan Yuan telah menembus area pertemuan antara dua tingkatan untuk masuk lebih dalam. Dalam penglihatannya muncul massa udara abu-abu besar yang bergerak seperti tornado. Emosi seperti ketakutan, kemarahan, kegembiraan, dan banyak pikiran yang tidak dapat dia sebutkan berasal dari tornado tersebut. Ada miliaran massa udara seperti ini, dan mereka tampak seperti danau besar. Apakah itu? Apakah itu kesadaran jiwanya? Begitu Sauron masuk ke sini, dia bingung. Ragu-ragu sejenak, dia mendekati massa udara, menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa. Banyak gambar, samar dan jelas, membanjiri, mereka tampak seperti pengalaman hidup seseorang. Sauron bahkan bisa melihat adegan pertempuran, pertemuan dengan makhluk lain, dan beberapa pemandangan yang familiar. Gambar-gambar itu melintas dan berhenti di sebuah adegan di mana dia melihat Xian. Energi bintang Xian mekar, mengisi Star Power Upanishad Origin. Itu ingatan Van Delay. Van Delay sudah meninggal. Mengapa ingatannya ada di sini? Dia benar-benar binasa, bukan? Sauron terguncang keras dan merasa canggung. Dia tidak mempermasalahkan Xian lagi, tinggal di sini untuk merasakan sekitar. Tanpa diduga, Ferel, Neptune, Yerber, dan bahkan beberapa ingatan rekan-rekannya yang telah meninggal selama puluhan ribu tahun, ditemukan di sini. Namun, semua gambar di sini hanyalah ingatan sederhana tanpa jiwa. Ini adalah laut kesadaran Absolute Beginning. Ada massa udara abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, triliunan jumlahnya. Tapi, apakah itu semua hanya gumpalan ingatan yang sederhana? Itu seharusnya kesadaran jiwa Absolute Beginning. Tapi, mengapa kesadaran jiwa Absolute Beginning memiliki ingatan orang yang sudah meninggal? Sauron menggigil saat berbicara sendiri, wajahnya bingung. Petik 2 titik. Karena jiwa mereka lahir karena dia. Jiwa makhluk-makhluk itu adalah kenangan, gumpalan kesadaran jiwa yang rumit di laut kesadaran ini. Kesadaran jiwa yang berbeda dan energi jiwa di kolam jiwanya dapat menciptakan makhluk-makhluk baru. Mengambil contoh klan Pantom, setelah Pantom meninggal, gumpalan kesadaran jiwa dan kenangannya kembali ke tempat ini, menyatu dengan kolam jiwa. Makhluk-makhluk baru lahir dengan fondasi makhluk-makhluk yang telah meninggal, dan mereka terus seperti itu sepanjang waktu. Petik 2. Itu bukan akhir ketika jiwa menghilang. Yang terhapus hanyalah segel jiwa.
sisa-sisa kesadaran jiwa dan kenangan akan datang ke tempat ini. Dalam masa yang berbeda, kenangan dan pikiran akan berkumpul dengan energi jiwa untuk melahirkan makhluk baru di setiap sudut alam semesta, setiap planet. Begitulah, Yuan berada di dekat Sauron. Karena dia adalah ahli yang telah hidup di dua era, dia tiba-tiba memahami situasinya, dan memberitahu Sauron tebakannya. Di antara jutaan ras dan triliunan makhluk, tidak banyak yang bisa menyaksikan perubahan waktu di mana para dewa dikuburkan dan makhluk-makhluk lahir seperti yang dialami Yuan. Setelah era awal mutlak berakhir, para biadab seperti Desolate, Devor, dan Hui telah tertidur, dan tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan perubahan waktu. Mereka tidak tahu tentang fitur-fitur misterius dan ajaib dari kehidupan baru tersebut. Namun, Yuan, si pengecut yang telah bersembunyi, telah mengalami pasang surut dari seluruh zaman. Dahulu kala, dia selalu memikirkan tentang bagaimana spesies baru itu lahir, dan memutuskan untuk mengamati klan Pantom selama sejarah mereka. Dia bisa merasakan aura dan bentuk Pantom yang serupa dari rekan-rekan klan Pantom. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa Pantom telah pergi bahkan sebelum era awal mutlak berakhir. Dia adalah salah satu ahli yang menyaksikan jiwa Pantom menghilang. Lalu mengapa klan Pantom di era baru ini memiliki aura, tubuh, dan bahkan fluktuasi energi kehidupan yang serupa? Selain itu tidak hanya terjadi pada klan Pantom. Anggota klan Langit Misterius, klan Setan Hitam, klan Monster Kuno juga memiliki jejak makhluk-makhluk awal mutlak. Ada begitu banyak tanda yang membuktikan hubungan misterius antara spesies baru di era baru dengan makhluk-makhluk awal mutlak. Keraguan ini telah mengganggu pikirannya untuk waktu yang lama. Dia tidak mengetahui kebenarannya setelah bertahun-tahun menyelidiki dan mengamati, karena dia tidak memiliki bukti yang jelas. Itu sampai hari ini, masuk ke laut kesadaran awal mutlak dan melihat begitu banyak tornado abu-abu, dia melihat gambaran ingatan dan kesadaran jiwa, dan akhirnya memahami kebenarannya. Setiap makhluk berasal dari awal mutlak. Jiwa, kehidupan, dan tubuh mereka dulunya adalah bagian dari awal mutlak. Ketika mereka meninggal, segel jiwa mereka pecah, dan kesadaran jiwa dan ingatan mereka akan kembali ke tempat ini, menjadi kesadaran jiwa awal mutlak. Kesadaran jiwa yang menyatu dengan energi jiwa murni dari kolam jiwa di tempat ini dapat menciptakan spesies dan makhluk baru di setiap sudut alam semesta. Itu adalah siklus kehidupan yang tak henti-hentinya. Maksudmu jiwa, tubuh, segel kehidupan, dan semuanya berasal darinya. Sauron tertegun, menatap Yuan dengan wajah ketakutan. Sama seperti makhluk-makhluk di wilayah kita yang dapat kita ciptakan dengan jiwa, kesadaran jiwa, dan kekuatan kita diciptakan olehnya dengan cara yang sama. Kita dulunya adalah bagian darinya. Yuan sangat lelah, tubuhnya yang besar menggigil dan suaranya terdengar muram. Jika demikian, saat waktu kita berakhir dan setiap makhluk mati, kita akan menjadi gumpalan kesadaran jiwa dan ingatan dari awal mutlak di sini. Lalu, menyatu dengan energi jiwa di kolam jiwa, kita akan kembali ke wilayah yang berbeda untuk menjadi spesies baru. Ras yang akan lahir di era berikutnya akan lahir dari kehancuran era ini. Seru Sauron. Kebenarannya seharusnya tidak jauh berbeda, Yuan menegaskan. Mereka kemudian terdiam. Raungan yang mengguncang bumi dan ledakan mengerikan dari dampak di tingkat kekuatan Upanishad di atas kepala mereka tiba-tiba menjadi ganas. Sauron menenangkan diri, menyingkirkan keadaan bingungnya. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang prioritasnya. Tidak bagus. Sepertinya Desolate dan Hui juga ingin sampai di sini. Temukan kolam jiwa terlebih dahulu. Si Yan pasti telah memanfaatkan kesempatan untuk menemukan kolam jiwa. Kemudian, dia mengendalikan Roulette of Fate, memaksa Yuan untuk berubah menjadi bentuk manusianya dan pergi sambil melepaskan kesadaran jiwa mereka untuk mencari. Namun, begitu kesadaran jiwanya muncul di area ini, dia terguncang keras. Kepalanya dipenuhi dengan suara-suara aneh dan berdengung. Banyak gambaran rumit dari berbagai makhluk hancur, membanjiri kepalanya. Dia terjebak, dan tidak bisa merasakan apapun lagi. Sauron merasa kesadaran jiwanya tidak lagi jernih, semuanya tampak stagnan. Karena takut, dia bergegas mengambil kesadaran jiwanya dan tidak berani mencari sembarangan lagi. Sementara Sauron menarik Yuan untuk menemukan kolam jiwa Si Yan dan Absolute Beginning, Desolate menjadi gelisah dan pemarah di tingkatan power Upanishad.
Xiao telah berubah menjadi ular surgawi berkepala 12, menggunakan cahaya ilahi untuk menciptakan pita pelangi. Energi sucinya memenuhi kekosongan, menciptakan jaring, rotan, dan ular yang melingkari tubuh naga desolate, mencoba untuk membuatnya tetap berada di tingkatan Power Upanishad. Setelah menyatu dengan Ice Power Upanishad Origin, alam dan kekuatan Meiji telah meningkat pesat. Seperti patung es, dia menggunakan kekuatan Power Upanishad Origin untuk membangkitkan badai yang sangat dingin dan menggunakan energi bekunya untuk membekukan tubuh desolate, mencegahnya mengumpulkan energi apapun. Mereka mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan lebih banyak waktu bagi Xian. Desolate akhirnya menyadari hal ini, dan akibatnya menjadi sangat marah sehingga dia merasa ingin mencabik-cabik segalanya. Jika Devor ada di sini, kalian bisa bergandengan tangan untuk menggangguku. Sayangnya, dia tidak ada di sini. Anak ini terlalu lemah. Darah meledak naga langit. Tubuh raksasa desolate tiba-tiba terlepas seolah-olah senjata tajam baru saja memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, setiap potongan melintang halus dan tidak menumpahkan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar listrik tebal melesat dari tubuhnya yang terpotong dengan hebat. Tiba-tiba, tubuhnya yang hancur berkumpul dan berputar menjadi naga-naga liar yang lebih kecil. Naga-naga itu memiliki warna yang berbeda, yang melambangkan kekuatan Upanishad yang berbeda. Naga emas mengolah kekuatan logam, naga cian memiliki kekuatan petir, naga putih mengolah kekuatan air, naga kuning coklat memiliki kekuatan bumi, dan naga api dan naga angin jelas mengolah kekuatan api dan angin. Tubuh desolate yang terpisah telah berubah menjadi beberapa ribu naga liar seketika. Dengan itu, mereka segera menyingkirkan pengekangan Xiao. Namun, mereka tidak mempermasalahkan Xiao dan Meiji, berguling dan berenang menuju laut kesadaran absolute beginning seperti awan naga surgawi dari dunia naga. Dia tahu rencana Meiji dan Xiao, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia harus memaksa Xian untuk keluar dan tidak memberi yang terakhir kesempatan untuk mengambil kolam jiwa. Pada saat itu, Sauron dan Desolate memiliki ide yang sama. Segala sesuatu harus dilakukan untuk kolam jiwa absolute beginning. Tidak bagus. Setelah Desolate menyingkirkan mereka, wajah Xiao berubah saat dia berteriak. Setelah sekian lama berdiam diri, dia tidak lagi pemarah. Aku tidak menyangka dia berpikir tetapi bertarung dengan gegabah. Saat ini, tubuh Xian tidak memiliki cukup kekuatan. Dia bukan lawan yang setara dengan Desolate. Jika Desolate mendapatkan kolam jiwa, tidak ada yang bisa lolos hidup-hidup. Pada saat berikutnya, ular berkepala 12 milik Xiao berubah menjadi 12 pita pelangi yang megah, mengambil awan matahari terbenamnya yang menguntungkan di langit dan menuju ke laut kesadaran di bawahnya. Kau tidak cukup kuat. Kau tidak bisa memaksakan diri. Jika tidak, kau akan segera terbunuh. Ketika Xian dan aku melawannya, kau dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, tetapi jangan menghadapinya secara langsung. Tubuhmu terlalu rapuh, dan kau tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebelum mereka pergi, dia menasihati Meiji untuk berhati-hati. Terima kasih, Jie. Aku mengerti. Meiji ragu-ragu sejenak tetapi tetap menjawab dengan baik. Masa udara abu-abu yang bergulung-gulung tersebar di laut kesadaran yang tidak memiliki batasan atau batasan. Emosi aneh dari makhluk-makhluk memenuhi tempat itu, membuat orang-orang mandek sama sekali dengan energi mereka saat tiba di sini. Jauh di dalam masa debu abu-abu itu terdapat kolam yang jernih, melayang di dalam pusaran awan. Medan magnet jiwa aneh yang dapat mengguncang hati orang-orang melayang di atas danau. Itu membuat semua makhluk emosional, memaksa mereka untuk berlutut dan membungkuk secara naluriah. Gelombang energi jiwa menarik pikiran makhluk-makhluk, membuat mereka secara proaktif melepaskan kolam jiwa mereka untuk menyembah danau itu. Di tepi danau dan medan magnet jiwa yang aneh, sesosok tubuh berjuang keras untuk mundur, wajahnya pucat. Itu adalah Xian. Karena klon bintang dan klon kehidupannya memiliki kognisi yang sama, sebelum mereka mendatanginya, mereka telah bekerja sama dengan Meiji dan Xiao, meminta mereka untuk bekerja sama dengan Sauron dan Yuan untuk menahan Desolate untuk sementara waktu. Dalam kasus terbaik, mereka dapat mengikat Desolate untuk mendapatkan lebih banyak waktu bagi Xian. Hasilnya, Xian punya waktu untuk mencapai kolam jiwa absolute beginning.
Klon bintang dan klon kehidupan telah berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi Sauron. Namun Xian kemudian meminta mereka untuk mengambil kesempatan dan melarikan diri secara diam-diam untuk bergabung dengan tubuh inangnya. Karena tubuh inang Xian memiliki asal-usul Upanishad kekuatan luar angkasa, ia akrab dengan ruang terbuka laut kesadaran, dan mencapai kolam jiwa dengan cepat. Setelah tubuh inangnya mendapatkan klon bintang dan klon kehidupan, kompetensinya telah meroket tajam, energi dan wilayahnya berkembang dalam skala besar. Sementara kepercayaan dirinya meningkat, ia ingin mengambil kolam jiwa absolute beginning karena Desolate untuk sementara tertahan. Namun, saat tubuh inangnya tiba di tempat ini, dia berubah warna karena ketakutan begitu dia mendesak altar jiwanya. Medan magnet jiwa dari kolam jiwa absolute beginning adalah kekuatan yang aneh namun tak tertahankan. Kolam jiwa tidak beriak, tetapi di laut kesadaran yang luas ini, awan abu-abu dan gumpalan kesadaran jiwa bergerak seolah-olah mereka memiliki jiwa yang mengendalikannya. Seluruh lapisan laut kesadaran sedikit bergetar. Karena dia baru saja menyatu dengan asal-usul Upanishad kekuatan luar angkasa, dia dapat menggunakan energi luar angkasa untuk menutupi seluruh tempat. Begitulah cara dia merasakan keributan aneh itu. Dia tiba-tiba berpikir bahwa laut kesadaran ini tampaknya memiliki jiwa dan kemauan. Makhluk yang sangat mendominasi, untuk beberapa alasan, akan segera bangun. Begitu pikiran ini muncul, dia menemukan jiwanya, kemauannya, altar jiwanya, dan bahkan kolam jiwa menjadi gelisah saat mereka tersedot, ditarik ke arah danau. Ini adalah pertama kalinya dia begitu ketakutan sehingga dia harus mengumpulkan semua kekuatannya, menggunakan tubuh absolute beginningnya, mendesak kekuatan life, space, dan star Upanishad untuk mundur. Selangkah demi selangkah, dia meninggalkan danau sejauh mungkin. Itu adalah, merasakan sejenak, dia tiba-tiba mendapat ide aneh, yang membuatnya merinding. Alam semesta runtuh, dan miliaran makhluk mati di wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Hantian, Montesi, Rupert, dan semua ahli yang masuk ke tempat ini binasa. Begitu banyak potongan kenangan telah berubah menjadi kesadaran jiwa dan berkumpul di sini. Semua ini telah membawa perubahan besar ke laut kesadaran ini. Absolute beginning akan segera bangun. Mungkinkah? Dia merasa gelisah. Sambil mencoba bergerak mundur, dia dengan gila mengirim pesan ke klon jahat. Ketemu kamu. Namun, pada saat ini, seekor naga api sepanjang beberapa ribu meter datang dan berubah menjadi tubuh humanoid Ghost Hunter. Dia memperhatikan Xian dan kemudian danau, mengubah wajahnya. Apa yang kamu takutkan? Semakin banyak naga datang dari langit seperti meteor, jatuh di kepala Ghost Hunter dan memasuki tubuhnya. Dia mengumpulkan tubuhnya. Apa yang kau takutkan? Naga-naga panjang dengan energi yang berbeda menghujani seperti hujan meteor, memasuki kepala Desolate. Energi dengan atribut yang berbeda berkumpul saat tubuhnya yang terpisah berkumpul. Tapi dia tetap tidak berani bertindak gegabah. Dia sedikit memperpanjang jarak dari Xian, wajahnya serius. Rupanya, Xian terlalu dekat dengan kolam jiwa absolute beginning, tetapi dia tidak melompat ke sana untuk mengumpulkan energi jiwa. Sebaliknya, dia terus mundur, ekspresinya tampak aneh. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sauron mengendalikan Roulette of Fate, membawa Yuan maju. Mereka akhirnya sampai di tempat ini, muncul di sudut kolam jiwa yang jernih. Di langit, pita-pita pelangi yang cerah melintasi kehampaan saat tubuh ular Xiao berkelok-kelok dan turun. Semua ahli yang telah meninggalkan tingkatan power Upanishad sekarang mendarat di laut kesadaran, dan mereka semua, termasuk Sauron, Xiao, Meiji, Desolate, dan Xian, memiliki setidaknya satu asal mula kekuatan Upanishad. Sepertinya menyatu dengan asal mula kekuatan Upanishad adalah persyaratan untuk memasuki laut kesadaran. Kolam jiwa awal mutlak jernih dan murni, tanpa riak sedikit pun. Dari kolam jiwa sebagai pusatnya, tornado kesadaran jiwa meluas tanpa henti dan tanpa henti. Para ahli tersebar di sekitar kolam jiwa, dan mereka semua merasakan medan magnet jiwa aneh yang berasal dari kolam jiwa awal mutlak itu. Medan magnet misterius dan aneh semacam ini telah membuat mereka takut. Mereka semua merasakan ketakutan saat mereka dihasut untuk masuk ke kolam jiwa, menyatu dengan kolam itu. Semua orang datang ke sini untuk mengambil kolam jiwa, tetapi ketika mereka akhirnya tiba,
mereka dipenuhi rasa takut, tidak ada yang punya nyali untuk melangkah maju. Xian, apa yang terjadi? Xiao mengambil kembali cahaya ilahinya yang cemerlang, tubuhnya yang indah ditutupi pita pelangi. Dia tampak anggun sekaligus suci, sosok yang tak seorang pun berani ganggu. Dia mengangguk pada Meiji, yang tampak seperti Dewi Es, dan Meiji pun mengerti situasinya dan mundur di belakang Xiao. Desolate memasang wajah dingin, menatap Meiji dan Xiao dengan acuh tak acuh. Dia tidak menghentikan mereka. Sauron memegang kitab takdir dengan kedua tangannya, keringat membasahi dahinya dan wajahnya tercengang. Yuan berdiri di sampingnya, menggunakan wujud manusia Yuan Zhu. Dia juga tampak takut. Xian melangkah mundur, diam-diam menilai yang lain. Dia mendapati Sauron dan Yuan tampak aneh. Setelah merenung, dia mendesis, "Kalian berdua, menjauhlah dari kolam jiwa absolute beginning." Mundur. Sauron dan Yuan terguncang. Mereka bingung saat menatapnya. Jauh di mata mereka, serat abu-abu berkumpul. Perasaan ada yang salah bergejolak di hatinya saat Xian berteriak, laut kesadaran absolute beginning mengumpulkan potongan-potongan memori. Semakin banyak yang terkumpul, semakin besar gambaran memori yang rusak. Seperti potongan-potongan puzzle, saat memori terkumpul cukup banyak, kesadaran absolute beginning mungkin akan pulih, dan akan terbangun. Mendengarnya, semua orang ketakutan. Bahkan Desolate harus mengubah wajahnya. Sauron bingung. Saat hendak menjawab, dia memegangi kepalanya sambil berteriak. Kitab takdir jatuh dari tangannya saat darah mengalir dari ujung jarinya, yang tampak sangat aneh. Ada sesuatu yang mencoba menangkap jiwaku. Secerca kesadaran yang tidak bisa kutahan. Dia benar. Sauron takut dan panik. Dia menggigit ujung lidahnya untuk membangunkan pikirannya menggunakan rasa sakit. Jari manis dan jari kelingking di tangan kirinya meledak pada saat yang sama, dan energi mengerikan yang dapat menahan takdir muncul dari tubuhnya. Dia dan Rowlet of Fate-nya terkena pukulan keras oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Dengan darah di sekujur tubuhnya, dia terdorong mundur. Kitab takdir mendapat noda darah dari jari-jarinya yang meledak, berubah menjadi semburan cahaya darah dan jatuh ke tangannya. Hampir pada saat yang sama, aliran kesadaran yang sangat kuat datang, membayangi dan menyerang dunia batin dan laut kesadaran semua orang. Cahaya ilahi melesat keluar dari mata Xian, Xiao, dan Meiji. Mereka memucat saat mereka dengan tergesa-gesa dan gila-gilaan mendesak kekuatan mereka, mencoba yang terbaik untuk menahan aliran kesadaran itu. Pada saat ini, mereka semua cukup sadar untuk mengonfirmasi asumsi Xian. Untuk melewati gerbang awal mutlak, Sauron telah melakukan segalanya untuk memprovokasi perang ras di alam semesta, merebus makhluk-makhluk itu. Banyak ras terhapus selama perang, begitu banyak wilayah dan masa lautan bintang meledak, dan bintang-bintang kehidupan hancur menjadi abu. Bahkan klan yang mendominasi seperti klan setan hitam, klan monster kuno, klan jiwa, dan klan pemakan pun dimusnahkan sementara banyak ahli yang pergi. Kenangan dan kesadaran jiwa dari mereka yang meninggal berkumpul di sini, di laut kesadaran absolute beginning. Perlahan-lahan, kesadaran jiwa absolute beginning dipulihkan, menjadi lebih lengkap. Di tingkat kekuatan Upanishad, saat Hantian, Penjara Tenang, Rupert, Zenru, Vandelay, dan yang lainnya meninggal, kesadaran jiwa absolute beginning dipulihkan lebih cepat. Semakin banyak ahli yang meninggal, semakin banyak tornado abu-abu yang tercipta, dan merupakan persyaratan penting untuk membangunkan absolute beginning. Ketika kesadaran jiwa absolute beginning telah berkumpul ke tingkat tertentu, kesadaran absolute beginning yang menakutkan dapat mencapai batasnya, dan tampaknya ia akan segera bangun. Kesadaran yang mengguncang bumi itu adalah pikiran yang dapat digunakan oleh absolute beginning untuk menyapu bersih seluruh dunia. Xian, Xiao, Meiji, Sauron, dan Yuan dapat merasakan dengan dalam betapa mendominasinya gumpalan kesadaran itu. Itu mengirimkan pesan yang jelas kepada mereka, untuk memasuki kolam jiwa absolute beginning. Wajah Meiji yang berjuang berubah. Sebagai ahli dengan alam terendah di sini, dia menyerah terlebih dahulu. Dengan wajah kosong, dia mendekati kolam jiwa yang jernih. Wajahnya yang menawan perlahan berubah menjadi sinar. Secara bertahap, dia memiliki perasaan yang luar biasa seolah-olah dia akan pulang untuk melompat ke pelukan ibunya. Di antara kerumunan ini,
Yuan adalah ahli di era Absolute Beginning dengan kemauan yang kuat. Sauron adalah ahli yang tak tertandingi di era baru, pikirannya juga kuat. Meskipun mereka dipengaruhi oleh kesadaran yang mengintimidasi, mereka mencoba yang terbaik untuk melawan. Mereka mengertakkan gigi, bertahan seperti gunung. Xian seperti komet yang muncul selama 1000 tahun terakhir, dan asal-usulnya lebih misterius daripada makhluk lainnya. Jiwanya tidak termasuk dalam alam semesta ini, jadi dia bisa keluar dari prinsip dan tatanan alam di sini. Dia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh kesadaran yang sombong itu, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Di surga atau di bumi, dari segala arah di alam semesta ini, tidak ada yang bisa mengalahkan atau mendominasi jiwaku, keinginanku. Xian meraung dan melolong dengan gila ke arah kehampaan. Saat itu, semua orang tidak bergerak, tetapi dia bisa bergerak bebas. Dia melesat ke arah Meiji, meraihnya dan mundur. Setelah setiap langkah yang dia buat, seluruh tubuhnya bergetar saat altar jiwanya dipenuhi dengan miliaran jeritan dan tangisan yang marah. Retakan dan luka yang mengerikan mulai muncul di tubuhnya yang ulet. Kemarilah, Xian meraung seolah-olah dia sedang memerintah langit dan bumi. Di dalam tingkatan kekuatan Upanishad di atas kepala mereka, klon jahat Xian melolong dan meraung. Dengan udara gelap dan iblis berputar di sekelilingnya, aura yang paling menakutkan dan haus darah menyebar keluar, seolah-olah dia ingin menghancurkan seluruh dunia. Sementara itu, dia menukik dengan gegabah. Buk, buk, tubuh Inang Xian mengalami retakan tulang saat darah menyembur dari luka yang tampak seolah-olah dibuat oleh pedang tajam. Dia harus melawan keinginan Absolute Beginning sambil membawa Meiji, perlahan mundur kesakitan. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak energi untuk membuat tubuhnya meninggalkan kolam jiwa Absolute Beginning. Dan pada saat ini, dia harus membawa Meiji, yang sekarang menjadi boneka kayu, dan melawan keinginan Absolute Beginning pada saat yang sama. Ditambah lagi, dia harus menggunakan kekuatannya untuk menahan efek medan magnet jiwa. Jadi, dia harus melukai dirinya sendiri, membakar energi dan darahnya untuk menjauh dari kolam jiwa. Selain dia, tidak ada ahli yang mengintimidasi seperti Desolate, Xiao, Sauron, dan Yuan yang bisa bergerak. Mereka lahir di dunia ini, dan mereka dulunya adalah potongan-potongan kecil jiwa dan tubuh Absolute Beginning. Ketika Absolute Beginning terbangun, dia akan mengendalikan semua prinsip dan tatanan alam, yang akan berakibat fatal bagi Xiao dan Desolate. Karena mereka dapat melawan tatanan dan mempertahankan kesadaran mereka, tidak berjalan menuju kolam jiwa Absolute Beginning, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya mereka. Ini aku datang. Udara gelap dan jahat datang dari langit saat klon jahat turun. Dia menyeringai, dan sinar cahaya hitam muncul di dahinya, berubah menjadi lubang hitam yang melahap hanya dalam sepersekian detik. Lubang hitam itu tampak seperti mulut iblis raksasa, menjerit dan merengek saat menyerang Sauron dan Yuan. Sauron dan Yuan ketakutan setengah mati. Pada saat ini, keinginan Absolute Beginning telah mengganggu mereka, jadi tidak mudah untuk menjaga pikiran mereka agar tidak runtuh. Dan sekarang, saat klon jahat Xian menyerang mereka, mereka tidak berdaya. Jika kita mati, dia akan bangun. Tidak kek, Sauron berteriak panik. Di alam semesta ini, tidak peduli siapa yang membunuhmu, kau akan membantunya tumbuh. Tapi hanya aku, saat aku menelanmu, itu tidak akan meningkatkan kekuatannya. Karena di dunia ini, jiwaku memiliki kedudukan yang sama dengannya. Setelah aku menelan dan mencernamu, kau akan menjadi energi untuk memperkuat wilayahku. Kau tidak akan bertransmigrasi di alam semesta ini lagi. Xian dan klon jahat berteriak serempak, memperhatikan dua lainnya. Pada saat ini, teka-teki yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun terpecahkan. Mengapa wilayahnya berbeda dari orang lain? Dia telah bertemu banyak ahli, dan dia tahu bahwa wilayah leluhur wilayah dengan Upanishad kekuatan yang berbeda akan berbeda. Itu bisa berupa dunia air, api surga atau magma, gurun atau gletser, dan bahkan sesuatu seperti wilayah terpencil, yang hanyalah tanah ajaib yang mirip dengan wilayah alami. Tidak ada wilayah yang tampak seperti wilayahnya, yang sangat luas dan misterius seperti alam semesta. Alam semesta yang independen, wilayahnya memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya, dengan pegunungan, danau, gurun,
tanah terbuka, dan 4 musim, keajaiban alam yang dapat melahirkan makhluk ajaib. Wilayahnya tidak berbeda dari alam semesta yang nyata, jadi berbeda dari milik orang lain. Itu karena semua makhluk perkasa di alam semesta ini dipengaruhi oleh tanda absolute beginning, dan lahir dengan batasan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, wilayah mereka hanyalah wilayah di dalam kosmos yang diciptakan absolute beginning. Batasan dalam jiwa mereka membuat wilayah mereka bergantung pada alam semesta ini selamanya. Jika alam semesta ini berakhir, wilayah makhluk-makhluk yang mendominasi seperti Desolate, Xiao, dan Yuan akan hancur dan lenyap sama sekali. Tidak peduli apapun, wilayah mereka adalah bagian dari kosmos ini, dan mereka tidak bisa keluar untuk hidup mandiri. Xian adalah satu-satunya pengecualian. Meskipun jiwanya lemah pada awalnya, ia berada di tingkat yang sama dengan absolute beginning, dan yang terakhir tidak dapat membatasinya. Dengan demikian, wilayahnya adalah wilayah yang independen yang tidak memiliki hubungan dengan alam semesta tempat ia berada. Itulah sebabnya wilayahnya luas dan misterius seperti kosmos baru yang telah ia ciptakan. Perbedaannya berasal dari jiwanya, yang memberinya awal yang lebih baik daripada orang lain. Xian memegang Meiji dan mundur dari kolam jiwa absolute beginning sambil mencoba yang terbaik untuk menahan invasi jiwa di otaknya. Aliran kesadaran jiwa yang sekuat baut petir besar berputar di laut kesadarannya, membawa kekuatan magis yang tak terbayangkan yang menyebarkan gumpalan kesadaran jiwa Xian seperti angin yang meniup asap. Aliran kesadaran yang mengerikan itu perlahan mendekati kolam jiwanya untuk menghancurkannya. Kesadaran jiwa Xian berkumpul, menciptakan perisai bintang, penghalang ruang, dan menggunakan energi kehidupan yang sangat besar untuk menahan baut petir itu. Dia telah menciptakan lapisan penghalang, batasan, dan formasi untuk menghentikan serangan itu. Pada saat yang sama, klon jahat menggunakan kekuatan Devouring Upanishad, membuka lubang hitam besar untuk menelan Sauron dan Yuan. Pada saat itu, Desolate tidak bisa bergerak, matanya yang dingin melotot kedua klon Xian. Xiao tampak cemas karena dia ingin membantu yang terakhir, tetapi karena dia dikendalikan oleh kekuatan hukum dan prinsip alam, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya dan membantunya melarikan diri. Tidak. Sauron membuat beberapa segel tangan ajaib, menekan keras pada halaman kitab suci takdir dan menekan benang takdir abu-abu Yuan. Yuan yang kelelahan juga telah terbebas dari serangan kesadaran. Pada saat itu, ia dianugerahi kekuatan misterius seperti Sauron yang tidak dapat ia jelaskan. Saat kekuatan Yuan meningkat, ia memperoleh semangat dan harapan untuk mengendalikan situasi. Meskipun Desolate dan Xiao tidak dapat bergerak, mereka tetap menguasai situasi. Mereka menangis, dan mata mereka segera tertuju ke kolam jiwa. Mereka cukup peka untuk menyadari bahwa kolam jiwa absolute beginning lebih kecil. Sepertinya sebagian cairan jiwa murni telah hilang, yang telah mengubah ukuran kolam. Menghubungkannya dengan Sauron dan Yuan yang tiba-tiba kekuatannya meroket, mereka tahu kemana energi itu pergi hampir seketika. Tapi, mengapa Absolute Beginning ingin membantu Sauron dan Yuan? Untuk membantu Sauron dan Yuan melawan Xian. Itu saja. Yuan menghadap langit, meraung marah sementara tubuh manusianya membengkak seperti balon yang mengembang. Segera, dia berubah menjadi bentuk Absolute Beginning-nya, seekor kura-kura dengan kepala ular. Begitu bentuk aslinya muncul, kekuatan Water Power Upanishad Origin dilepaskan. Tepat di depan lubang hitam yang dilemparkan oleh klon jahat, laut bergelombang yang dalam tercipta. Laut itu bergolak dengan ombak tinggi, dan air laut di sini adalah kekuatan dewa dan kekuatan jiwa Yuan, yang merupakan bentuk energi paling murni dan memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Kekuatan Sauron juga meningkat. Memegang kitab suci takdir dan menginjak roulet takdir, wajahnya dingin dan gelap saat dia berbicara. Mengapa kamu menyerang kami? Kau mudah dibunuh. Klon jahat itu menyeringai jahat saat aura brutal dan mematikan melesat ke langit, seakan-akan aura itu dapat mengubur pikiran baik miliaran makhluk. Aura brutal dan sombong ini bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Devour. Haha, apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Klon jahat itu berteriak, juga berubah menjadi tubuh Absolute Beginning dalam sekejap. Itu adalah tubuh raksasa yang mirip dengan tubuh inangnya dengan baju besi bersisik, paku tajam dan kuat di bahu,
siku, dan lutut kuku seperti pedang, dan sayap tulang lebar. Namun, tubuh yang diciptakan klon jahat itu memiliki rambut merah darah, setiap helai rambut sebesar lengan. Jika dilihat lebih dekat, mereka tampak seperti puluhan ribu tentakel aneh yang menggeliat di udara dengan aura kematian, keputusasaan, dan kehancuran yang mengerikan. Itu memang meniru tubuh Devor. Selain itu, tubuh Absolute Beginning ini memiliki kulit hitam dan mata yang meneteskan darah. Aura pembunuh darinya tampaknya mampu mewakili semua iblis, setan, dan monster di dunia ini, tampak sangat jahat. Itu benar-benar berbeda dari tubuh inangnya. Swiss. Laut Yuan yang diciptakan oleh kekuatan air Upanishadnya terkoyak seolah-olah itu adalah selembar kain. Klon jahat dengan kuku seperti pedang melangkah dengan ki yang jahat dan mengerikan. Kemanapun dia lewat, semua cahaya ditelan dan digantikan oleh kegelapan pekat, di mana orang-orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Yuan dan Sauron segera ditelan oleh kegelapan tak berujung. Mereka tidak melihat seberkas cahaya, dan kesadaran jiwa mereka terasa seperti mereka sedang mengembara di lautan hitam legam yang menghalangi semua indera mereka. Klon jahat ini telah menelan Devor dan memperoleh Devouring Power Upanishad Origin bersama dengan Evil Heart. Dia sebenarnya telah mengumpulkan semua fiksasi jahat dan kejam di dunia ini, dan sekarang, dia adalah raja para iblis, leluhur para dewa jahat, cikal bakal monster raksasa yang telah memadatkan semua pikiran jahat, dunia batin yang ganas, hasrat membunuh, kegilaan, dan ketakutan dari semua makhluk. Bahkan jika Absolute Beginning membantumu, kamu tidak dapat melakukan apapun. Kamu tidak dapat melarikan diri. Tawa klon jahat Xian yang kasar dan gila muncul dalam kegelapan tak berujung, yang bergema di benak setiap makhluk di kosmos. Di wilayah besar di luar sana, banyak prajurit berada pada saat kritis mereka menerobos ke alam berikutnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara jahat yang menyerang jiwa mereka. Mereka kemudian jatuh ke dalam kekacauan, beberapa bahkan altar jiwa mereka meledak sampai mati. Banyak hewan roh yang naif dalam sifat mereka tiba-tiba meledak dengan gila, naluri haus darah mereka terpicu. Di banyak planet, hewan-hewan mulai saling menyerang seolah-olah mereka semua dalam keadaan panik. Bahkan manusia biasa pun merasa marah dan berat, ingin melampiaskan hati jahat mereka. Tawa klon jahat Xian muncul dari tempat ini ke setiap bagian alam semesta, memengaruhi perasaan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan melepaskan iblis batin di dalam diri mereka masing-masing. Semakin tinggi alam yang dimiliki para prajurit, semakin kuat efeknya pada mereka. Banyak ahli alam dewa awal terguncang keras, setelah memuntahkan darah, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan memurnikan pikiran jahat di kepala mereka. Swiss. Sementara itu, tubuh inang Xian akhirnya membawa Meiji menjauh dari kolam jiwa. Karena mereka cukup jauh dari kolam, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Aku tidak akan membuat lebih banyak masalah untukmu. Setelah Meiji mendapatkan kembali kognisinya, dia mengerutkan kening, mencoba mendesak kekuatan esnya. Lapisan es menutupi seluruh tubuhnya, menciptakan gletser besar. Dia telah menggunakan gletser untuk menyegel dirinya sendiri, altar jiwanya juga membeku. Jika seseorang dapat masuk ke dalam kepalanya, mereka akan melihat seluruh laut kesadarannya, kolam jiwa, tingkatan kekuatan Upanishad, wilayahnya, dan jiwanya semuanya dibekukan. Penyegelan diri ini adalah pertahanan terkuat dari kekuatan es Upanishad, pembekuan mutlak. Dengan itu, hawa dingin yang menusuk tulang terpancar darinya. Xian terkejut pada awalnya, tetapi kemudian menilai kecerdasannya. Dia segera meninggalkan Meiji, karena dia perlu masuk ke dalam kegelapan tak berujung itu dan berkumpul dengan klonnya. Dia harus menelan dan memurnikan Sauron dan Yuan terlebih dahulu. Saat dia berjalan, tubuhnya tumbuh menjadi tubuh awal mutlak, yang mirip dengan klon lainnya. Namun, tubuh ini dikelilingi oleh kebenaran, tanpa sedikit pun kejahatan. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, tubuh Desolate yang tak bergerak retak di bawah kendali kesadaran Absolute Beginning yang kuat, juga menyelesaikan transformasinya di tengah jeritan dan tangisan. Dengan itu, ia menjadi naga brutal kuno sekali lagi. Namun, ia tampak ketakutan ketika ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, tubuh naganya bergetar. Aliran sebening kristal menyembur dari kolam jiwa Absolute Beginning, menggambar lengkungan anggun di langit dan langsung mengalir menuju kepala naga Desolate.
Begitu saja, ia menyusup ke kolam jiwa di laut kesadarannya. Energi misterius dari asal primitif bercampur dengan kolam jiwanya dan mengubahnya dengan cara yang tidak dapat ia gambarkan. Tubuh, jiwa, dan rohnya semuanya berubah secara ajaib. Itu adalah perasaan luar biasa yang membuatnya hampir menangis. Ia akhirnya tahu mengapa energi Sauron dan Yuan bisa meroket. Itu adalah hadiah dari Absolute Beginning. Desolate akhirnya mengerti situasinya. Karena Absolute Beginning tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Desolate, Sauron, dan Yuan untuk masuk ke kolam jiwa, dan sekarang klon jahat Xian ada di sini, Absolute Beginning harus menerapkan rencana baru untuk mencegah Xian menelan mereka. Absolute Beginning ingin menggunakan Desolate, Yuan, dan Sauron untuk melawan Xian. Pada saat itu, Meiji telah membekukan dirinya sendiri, menggunakan teknik pertahanan pamungkas dari kekuatan es Upanishad untuk menyegel dirinya sendiri. Untuk saat ini, dia tidak terpengaruh. Dalam kondisi ini, bahkan jika Desolate ingin membunuhnya, itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Xiao masih bertarung melawan Absolute Beginning secara mental. Kesadaran Absolute Beginning telah melepaskan Sauron, Desolate, dan Yuan, dan bahkan memberi mereka energi misterius. Pada saat ini, Absolute Beginning hanya mengendalikan Hui, yang bahkan tidak bisa menggeliat saat ini. Absolute Beginning jelas mengerti bahwa begitu Xiao menyingkirkan batasan itu, dia akan berdiri di pihak Xian. Xian meninggalkan Meiji dan menyadari Xiao baik-baik saja untuk sementara waktu, jadi dia tidak terlalu memperdulikannya. Dia memutuskan untuk membantu klon jahatnya dalam menghancurkan Sauron dan Yuan. Membebaskan Desolate adalah serangan Absolute Beginning padanya. Namun, tidak ada yang mutlak. Bahkan jika Absolute Beginning adalah leluhur setiap makhluk, asal mula semua spesies, perhitungannya tidak akan sempurna. Harum, apakah kau ingin aku bekerja untukmu? Apakah kau ingin mengendalikan takdirku? Dalam mimpimu, Desolate memasang wajah dingin, menyeringai aneh. Dia tidak menyerang Xian, tetapi menunggu sampai yang terakhir berjalan ke dalam kegelapan tak berujung untuk mengambil tindakan saat dia dengan marah menyerang Xiao. Selama aku mendapatkan darah esensi Absolute Beginning milikmu, aku dapat mengambil langkah itu untuk mencapai alam terakhir. Desolate berubah menjadi naga raksasa, membuka mulutnya yang berwarna merah darah. Memanfaatkan kesempatan ketika Xiao sedang berjuang melawan kekuatan Absolute Beginning dan Xian pergi untuk membantu klon jahatnya, dia menelan Xiao.